Against the Gods bab 2165, hati berubah menjadi kaca. Dengan gerakan yang sangat lembut, Shen Wuyi ditempatkan di dalam susunan formasi penyembuhan mendalam. Shen Wu Yuluan memasang penghalang isolasi sederhana, dan seberkas cahaya lembut mengembun di antara jari-jarinya, lalu perlahan-lahan mengalir ke seluruh tubuh yang halus itu. Namun, Shen Wuyi yang seharusnya berada dalam keadaan koma perlahan membuka matanya saat itu, kemudian berusaha keras untuk duduk. Gerakannya lemah, namun dipenuhi dengan kegigihan yang kuat. Wuyi. Shen Wu Yuluan segera melangkah maju dan memeluk tubuh bagian atas Shen Wuyi, jangan bergerak. Tenggelamlah dalam ketidaksadaran. Yang mulia tidak lagi berniat menghukummu. Shen Wuyi tidak menutup matanya. Sebaliknya, ia berbicara, suaranya bagaikan desiran angin sepoi-sepoi yang menggoyang sutra, dia. Baru saja mendapatkan akar hati jurang, dan aku terluka parah. Tatapannya tidak tertuju ke sini, begitu pula tatapan tanah suci tidak sedang menyorot tempat ini. Shen Wu Yuluan mengerti maksudnya. Dia ingin membujuk Shen Wuyi bahwa apapun itu, sebaiknya ditunda dulu. Namun, mengingat sifat Shen Wuyi, ia tahu bahwa kecuali itu sesuatu yang sangat penting, ia tidak akan seperti ini. Jadi, ia menundukkan kepalanya perlahan dan mendekatkan telinganya ke bibir Shen Wuyi. Baiklah, bicaralah. Bibir Shen Wuyi yang pucat sedikit terbuka, dan dia menggumamkan kata-kata bagaikan mimpi, bersujud di hadapan penyatuan langit dan bumi, segala sesuatu berubah menjadi suci. Pria dan wanita dijodohkan dengan semestinya, dan tatanan langit dan bumi pun terbentuk. Kepala Shen Wu Yuluan terangkat seketika, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat menatap Shen Wuyi. Butuh beberapa tarikan napas baginya untuk menenangkan gejolak di hatinya. Ia merendahkan suaranya dan bertanya, Wuyi, kamu sudah mendapatkan kembali ingatanmu. Mata yang lemah dan tidak fokus itu, yang seperti bulan, menatapnya lekat-lekat. Jadi, kontrak pernikahan itu, benar-benar ada. Shen Wu Yuluan membeku, dan untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa merendahkan tubuh dan suaranya sedikit bergetar, siapa yang memberitahumu hal-hal ini? Apa sebenarnya yang kamu temui di wilayah terlarang Dewa Tidur? Shen Wuyi perlahan mengangkat tangannya, dan dengan susah payah menekan jari-jarinya ke tangan Shen Wu Yuluan, menunjukkan tekadnya. Jika itu ada padamu, sekarang. Tunjukkan padaku. Sekarang. Napasnya begitu lemah, seluruh kesadarannya ditopang oleh kemauan semata, namun ia mengulang kata, sekarang, 2 kali. Ekspresi Shen Wu Yuluan menjadi sangat rumit, dan keraguan singkatnya tidak diragukan lagi merupakan sebuah pengakuan. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar kembali gumaman lembut Shen Wuyi, itu. Menentukan. Takdirku. Shen Wu Yuluan belum pernah melihatnya sekeras kepala ini. Tanpa ragu lagi, ia menggertakkan gigi dan dengan cepat meraih artefak spasialnya. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan kristal jurang sepanjang 1 kaki yang memancarkan aura yang sangat pekat dan kaya. Dengan satu gerakan tangannya, kristal jurang itu terbelah, memperlihatkan bagian dalamnya yang telah dilubangi dengan sangat rapi dan teliti. Dari sana, Shen Wu Yuluan dengan hati-hati mengeluarkan sebuah lempengan giok berisi prasasti. Terukir jelas pada lempengan giok itu 3 segel pertama dari segel roh murni. Sebagai seni mendalam inti dari kerajaan ilahi malam abadi, sudah sewajarnya benda itu disembunyikan dengan sangat hati-hati. Namun saat Shen Wu Yuluan melepaskan sedikit energi mendalamnya, lempengan giok itu hancur tanpa suara. Dari pecahan-pecahannya, potongan-potongan gulungan berlumuran darah melayang keluar. Shen Wu Yuluan membuat gerakan menyapu di udara dengan telapak tangannya, dan potongan-potongan gulungan itu tersusun kembali secara teratur. Dalam sekejap, mereka membentuk gulungan kertas merah besar yang compang camping, 70% berlumuran darah, namun setiap katanya terlihat jelas. Terutama kata-kata pembuka, kontrak pernikahan, yang begitu jelas terpantul di mata Shen Wuyi sehingga penglihatannya yang sebelumnya kabur menjadi jelas. Tidak ada yang tahu betapa besar risiko yang ditanggung Shen Wu Yuluan untuk menyembunyikan kontrak pernikahan ini, karena dia tahu itu adalah satu-satunya bukti bagi Shen Wuyi untuk mengingat kembali masa lalunya. Mata indah Shen Wuyi yang tidak fokus dipenuhi dengan cahaya aneh yang tak terlukiskan. Kata-kata di atasnya langsung terpatri dalam pikirannya, cocok dengan apa yang diucapkan Yun Ce di wilayah terlarang kata demi kata. Di akhir surat nikah, ia melihat nama, Xiao Ce, dan Xia King Yue, dan di bawah tanggal lahir mereka, terdapat 2 sidik jari yang dalam dan lengkap. Jari-jarinya yang sedikit gemetar mengambil potongan lengan baju Yun Ce. Sidik jari di potongan lengan baju itu tumpang tindih sempurna dengan sidik jari di surat nikah, bahkan dalam penglihatannya yang kabur. Cincin di jari kanannya juga tumpang tindih dengan sidik jari halus di bawah nama Xia King Yue. Matanya yang seperti bulan sabit bergetar hebat, dan jari-jarinya mengepal tanpa sadar. Itu, masa laluku. Jadi, aku bukanlah seseorang tanpa masa lalu. Jadi, aku bukanlah rumput liar tanpa akar. Xia King Yue. Itu nama lamaku. Nama asliku. Chang Feng, Liu Yun. Sebuah nama yang tidak ada di dunia ini, sebuah tempat kelahiran yang tidak ada di dunia ini. Yun Ce, Xiao Ce, tanah air. Jadi aku, Bibi. Dia memejamkan matanya, suaranya bergumam samar seperti mimpi, hapus jejaknya. Tangannya terkulai lemas, dan kesadarannya akhirnya tenggelam dalam keheningan total.
Shen Wu Yuluan dengan lembut membaringkan Shen Wuyi, lalu dengan cepat menyimpan kembali kontrak pernikahan dan lengan baju yang robek, menyembunyikannya di dalam aura kristal jurang. Namun, pikirannya bergejolak dan tak kunjung tenang untuk waktu yang lama. Saat itu, ketika ia menemukan Shen Wuyi di lautan berkabut, ia telah menentukan dari kontrak pernikahan yang dibawanya bahwa ia bukan dari dunia ini, dan kemungkinan besar dari tanah suci abadi. Karena tidak ada tempat yang bernama Chang Feng, Liu Yun, di dunia ini, ataupun marga Xia. Namun ia tahu jika rahasia ini terbongkar, nasib Shen Wuyi tidak akan lagi bebas. Karena merasa kasihan, ia menyembunyikannya, berharap dapat mengembalikannya setelah ia pulih. Tetapi ia tidak pernah menyangka Shen Wuyanya akan menemukan 9 tubuh indah mendalam miliknya, yang memaksanya menjadi gadis suci malam abadi. Bagi Shen Wu Yuluan, menjadi Dewi Malam Abadi jauh lebih tragis daripada terbongkarnya rahasia asal-usulnya yang berasal dari tanah suci abadi. Karena itu, ia selalu menyimpan rasa bersalah yang tak terlukiskan terhadap Shen Wuyi. Ia tidak pernah menyangka rahasia ini akan tiba-tiba terbongkar oleh Shen Wuyi sendiri, begitu tiba-tiba. Ia tidak bisa meramalkan seperti apa akhir dari perubahan takdir yang tiba-tiba ini. Namun, apapun yang terjadi, kerajaan ilahi malam abadi tidak boleh lebih gelap dari sekarang. Yun Ce telah lama menyembuhkan dirinya sendiri, dan luka-luka serta energi mendalamnya sebagian besar telah pulih. Meskipun ia sengaja memperlambat waktu penyembuhannya, namun di mata Hua Caili, penyembuhannya masih sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari energi mendalam cahaya. Rasanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ia bersandar di bahu Yun Ce dan tersenyum manis, bibi bahkan mengingatkanku sebelumnya bahwa orang yang bisa mengolah energi mendalam cahaya itu sangat murni dan baik hati, dan berpesan agar aku tidak menindasmu hanya karena kamu memanjakanku. Rasanya bibi hampir lebih baik padamu ketimbang padaku. Hehehe. Meskipun kata-katanya tampak diwarnai kecemburuan, namun ia dipenuhi dengan kegembiraan murni. Yun Ce tersenyum tipis dan berkata, semua kebaikan bibi kepadaku adalah karena dirimu, dan terlebih lagi, untukmu. Dia berdiri dan meregangkan tubuh bagian atasnya. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Baiklah. Hua Caili menyimpan pedang awan kacanya dan merenung, wilayah terlarang tidur ilahi ini digambarkan begitu misterius dan tak terduga. Kupikir tempat ini akan dipenuhi banyak hal aneh dan kesempatan istimewa, tetapi ternyata persis seperti lautan berkabut, hanya saja dengan lebih banyak hantu jurang. Yun Ce berkata, karena ini tempat para dewa jatuh, seharusnya memang ada banyak relik suci di masa lalu. Tapi, tempat ini milik tanah suci, jadi relik suci apapun yang awalnya ada pasti hampir seluruhnya telah ditemukan selama pencarian yang tak terhitung jumlahnya oleh tanah suci. Kalau tidak, mengapa tempat ini begitu murah hati dibuka untuk kerajaan dewa? Hua Caili mengangguk setuju, tepat sekali. Aku heran mengapa Shen Wuyi yang menyebalkan itu menginginkan hadiah yang aneh seperti ini. Ngomong-ngomong, dia tiba-tiba teringat, sepertinya Kaisar Yuan masih berutang budi padanya. Telapak tangan Yun Ce membuat gerakan meraih, dan giok ilahi pemecah kekosongan yang sebelumnya dia buang ditarik kembali ke jari-jarinya. Mata Hua Caili langsung menunjukkan kebingungan, dan ia bertanya, Kakak Yun, ketika kamu dalam bahaya tadi, mengapa kamu tidak langsung menggunakan giok ilahi pemecah kekosongan untuk melarikan diri? Apakah Shen Wuyi itu menyergapmu saat kamu tidak siap? Yun Ce membuka bibirnya seolah hendak menjawab, namun tiba-tiba, ia teringat sesuatu, dan raut wajahnya berubah drastis. Oh tidak. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat terbang kembali ke kabut jurang di belakang mereka. Kakak Yun. Hua Caili berteriak kaget, lalu segera menyusul. Namun, kecepatan Yun Ce tidak melambat sama sekali, hanya aura di sekitarnya yang semakin cemas dan gelisah. Setelah beberapa saat, Yun Ce akhirnya berhenti. Di depannya, debu jurang menyelimuti begitu padat hingga terasa menyesakkan. Sebuah mulut jurang gelap menganga di tanah, melepaskan aura mengerikan yang menggetarkan jiwa. Ini, jurang kematian. Hua Caili berdiri di samping Yun Ce dan bergumam kaget. Ini juga pertama kalinya ia menyaksikan jurang kematian yang legendaris. Konon, itu hanya ada jauh di dalam lautan berkabut. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya menghadap jurang kematian, energi dan aura jiwa yang mendalam terus bergejolak, perlahan-lahan diwarnai dengan sedikit kepanikan dan kegelisahan. Kakak Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Hua Caili bertanya dengan cemas. Yun Ce perlahan mengepalkan kelima jarinya, lalu menghembuskan napas panjang, suaranya agak tegang, sebelumnya, aku dikepung oleh beberapa hantu jurang, dan pedang Yunli secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Ah! Hua Caili tersentak kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa Yun Ce begitu panik. Pedang Yunli terhubung dengan aura jiwaku, tapi sekarang, aku sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. Suara Yun Ce terdengar berusaha tetap tenang, tetapi rasa kehilangan yang tak terkendali masih terpancar, bahkan ketika aku dalam bahaya tadi, aku tidak langsung melarikan diri karena takut tidak akan bisa menemukan pedang Yunli lagi. Tapi, sepertinya, Hua Caili membuka bibirnya, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Ia hanya mampu mendekap tubuhnya lebih erat. Begitu sesuatu jatuh ke dalam jurang kematian, semuanya kembali ke ketiadaan. Pemahaman ini menyertai semua catatan tentang jurang kematian. Yun Ce menarik napas sejenak, kemudian menarik tangannya. Ia lalu tampak tertawa lega menghibur Hua Caili, sudah sampai pada titik ini.
Tidak apa-apa. Guru sering berkata, mendapatkan adalah keberuntungan, kehilangan adalah takdir. Dia pasti tidak akan menyalahkanku. Ayo pergi. Dua giok ilahi pemecah kekosongan hancur bersamaan, membawa Yun Ce dan Hua Caili keluar dari wilayah terlarang tidur ilahi. Saat sosok mereka menghilang, samar-samar terdengar raungan iblis kuno yang seakan memancar dari jurang kematian yang sebelumnya sunyi, lalu lenyap ke dalam kabut jurang yang redup dalam sekejap. Itu adalah tanah air kita, bukan tanah suci abadi mereka. Begitu penghuni abis menginjakan kaki di sana, semua makhluk hidup di tanah air kita akan menjadi domba yang siap disembelih. Kamu menganggap dirimu egois dan berhati dingin, itu karena tubuh dan jiwamu menolak dunia ini. Kamu adalah Xia King Yue. Kamu adalah permaisuri tanah suci abadi. Aku butuh bantuanmu. Apapun yang terjadi, kamu harus menghentikannya. Shen Wei tiba-tiba terbangun mendadak dan duduk tegak. Rasa sakit yang hebat langsung menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi ia menggigit rapat gigi gioknya, tidak mengeluarkan rintihan sedikitpun. Suasana di sekelilingnya sangat sunyi, tidak ada siapa-siapa, hanya formasi penyembuhan yang terus bekerja. Kalau begitu, halaman terakhir kitab rahasia harus dibuka lebih awal. Kalau begitu, Shen Wu Yanyai, aku mengizinkanmu membayar hutangmu lebih awal. Begitu Yun Ce dan Hua Caili keluar dari formasi pemecah kekosongan, Meng Jianxi langsung menyapa mereka. Setelah memeriksa Yun Ce dengan cermat, ia menghela napas lega, sepertinya kamu menghadapi pertempuran sengit, tapi syukurlah kamu tidak terluka parah. Yun Ce sedikit terkejut, lalu menyadari sesuatu, dan tersenyum tipis pada Meng Jianxi. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Namun pandangan Hua Caili langsung tertuju pada Dugu Zuyuan yang sedang menunggu, dan ia berseru, Paman Dugu, bukankah seharusnya Paman dan Bibi bertarung di langit abis? Aku ingat pertempuran terpendek sebelumnya berlangsung selama 3 hari. Kali ini, tidak mungkin sudah berakhir, kan? Dugu Zuyuan menghela napas panjang penuh makna, tatapan matanya juga sangat rumit dan sulit dijelaskan. Reaksi ini menarik perhatian Yun Ce. Ia seolah berkata dengan santai, mungkinkah Bibi? Senior pedang abadi tertunda karena sesuatu. Dugu Zuyuan melirik mereka. Ia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, pertarungan kali ini adalah pertarungan terakhirku dengan pendekar pedang abadi. Mulai sekarang, tidak perlu bertarung lagi. Hah, kenapa? Hua Caili tampak bingung. Namun, Dugu Zuyuan menggelengkan kepala, tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena anak Dewa Yuan sedang terluka, maka istirahatlah lebih awal. Meskipun Hua Caili penuh dengan pertanyaan, dia tidak mendesak lebih jauh dan pergi bersama Yun Ce. Setelah mereka pergi jauh, Dugu Zuyuan menghela napas panjang, bibirnya bergumam dengan agak linglung, jadi, gelar sebagai pendekar pedang bukan karena dia hanya bisa menjadi pendekar pedang, tetapi karena dia hanya ingin menjadi pendekar pedang abadi. Memaksakan diri mempertahankan pikiran manusia fana, hanya demi Caili. Hidupku memang ditakdirkan untuk selalu tak tersentuh dan tak terjangkau. Bab 2166, Api Burung Vermilion. Apa katamu? Berdengung. Untuk sesaat, energi mendalam yang mengelilingi Meng Kongchan menjadi tidak terkendali, dan ruang luas itu bergetar seolah-olah akan hancur. Betapa mengerikannya murka seorang dewa. Meskipun energinya yang sempat tak terkendali menghilang dalam sekejap, cahaya keperakan yang berkelap-kelip di matanya tidak memudar untuk waktu yang lama. Tekanan jiwa yang tak terlihat membuat Meng Zhangji, Meng Xuanji, dan yang lainnya yang berjarak 10 li tiba-tiba menghentikan langkah mereka, tubuh mereka membeku hingga ke tulang. Yang mulia Dewa Wuming. Wajah Meng Jianxi juga dipenuhi keterkejutan. Kenapa dia ingin membunuhmu? Aku sama sekali tidak ingat kamu menyinggung perasaannya. Hah? Meng Kongchan mendengus, wanita gila itu, tidak ada hal gila atau bejat yang tidak akan dia lakukan. Tapi kali ini, dia benar-benar berani menyentuh Yuaner. Mulut Meng Jianxi terbuka dan tertutup, tidak sanggup berkata apapun. Ini adalah kedua kalinya dalam hidupnya ia merasakan dengan jelas kemarahan ayah dewanya, amarah yang begitu kuat hingga meluap-luap. Pertama kali terjadi 100 tahun yang lalu, ketika Meng Jianyuan menghilang. Senior, tidak perlu marah. Yun Ce menenangkannya dengan ekspresi santai, meskipun gadis Dewa Malam Abadi memendam niat membunuh, sebelum ia sempat bertindak, ia terluka parah karena kelelahan akibat luka-luka beratnya. Sebaliknya, Caili memberinya pukulan telak. Tebasan pedang itu hampir merenggut separuh nyawanya. Dari segi hasil, kerajaan Malam Abadi justru pihak yang menderita kerugian besar. Itu pantas untuknya. Kemarahan Meng Kongchan tak kunjung reda, cahaya keperakan di matanya justru semakin pekat. Ia perlahan mengalihkan pandangannya, jiwa ilahinya yang kuat diam-diam menyelimuti arah kerajaan ilahi malam abadi dan bergumam pelan, kami, para penenun mimpi, enggan bertarung dengan anjing gila. Tapi itu sama sekali bukan karena takut. Kali ini, suaranya tiba-tiba berhenti. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seorang wanita anggun dari luar, Susang memberi hormat. Tuanku mengundang anak Dewa Yuan untuk bertemu. Pendeta ilahi Ling Xian. Wajah Meng Jianxi kembali menunjukkan keterkejutan. Pertama, Kaisar Yuan memanggilnya, dan sekarang pendeta ilahi Ling Xian. Perlakuan seperti ini terhadap Yun Ce benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah abis. Ekspresi Meng Kongchan acuh tak acuh. Ia mengangguk pelan, pergilah. Begitu Yun Ce melangkah keluar, hembusan angin lembut mengangkat tubuhnya.
Dibandingkan dengan pertemuan pertama mereka sebelumnya, wajah Susang yang sangat anggun dan halus kini memancarkan sedikit senyum lembut dan halus. Anak Dewa Yuan tidak perlu gugup, juga tidak perlu bicara. Ikuti saja aku. Terima kasih. Yun Ce membungkuk ringan dan mengikutinya terbang ke udara. Melihat Yun Ce menghilang di balik awan, Meng Jianxi baru saja akan berbicara ketika pandangannya tiba-tiba kabur. Sosok Meng Kongchan telah menghilang, hanya meninggalkan aura jiwa yang membuat jantung berdebar ketakutan. Meng Kongchan melesat pergi. Ketika ia berhenti, ia berdiri di hadapan Hua Fusen. Keduanya saling bertukar pandang. Meng Kongchan berkata dengan dingin, kamu datang tepat waktu. Sudah waktunya untuk menemui wanita gila itu. Namun, Hua Fusen menjawab dengan ringan, pertarungan pribadi dilarang di Tanah Suci. Terlebih lagi di antara para dewa. Hah! Alis Meng Kongchan berkerut, wanita gila itu tidak pantas membuat kita menentang Tanah Suci. Tapi, mengirim hadiah besar, seharusnya tidak dianggap melanggar aturan Tanah Suci, kan? Hahaha. Hua Fusen tertawa pelan, seperti dugaanku. Aku terlalu mengenalmu. Jika menyangkut Meng Jianyuan, kamu benar-benar marah kali ini. Kurasa kamu bahkan tidak sabar menunggu sampai kita meninggalkan Tanah Suci. Ayo pergi. Hua Fusen memang tidak pernah berniat menghentikannya sejak awal. Dengan aku bersamamu, dia pasti akan menerima hadiahmu. Menembus lapisan awan tipis, dunia di depan mata mereka berubah menjadi lautan warna. Puluhan ribu pepohonan dan bunga memenuhi pandangan mereka, sebuah pemandangan yang bagi semua makhluk abis bagaikan surga yang hanya bisa mereka impikan. Inilah kediaman pendeta ilahi Ling Xian. Pelayan Susang perlahan-lahan turun bersama Yun Ce, lalu berbalik untuk membimbingnya, anak Dewa Yuan, silahkan. Guru sudah menunggu cukup lama. Di hadapan mereka terbentang lautan bunga yang seakan tidak ada ujungnya. Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk kecil sebelum melangkah maju perlahan. Setelah 3 langkah, ruang di depannya tiba-tiba beriak seperti air. Saat riak-riak itu memudar, dunia di depan matanya berubah tanpa suara. Sebuah gubuk kayu kecil yang indah, lautan awan yang terbentuk oleh cabang-cabang caiun putih murni. Sesosok berbaju merah terang berdiri di hadapan lautan awan itu, sangat mencolok di tengah hamparan putih bersih yang tak berujung. Tatapan Yun Ce tertuju padanya. Gaun panjang berwarna merah senja menjuntai di tanah. Ujung lengan dan kelimannya disulam dengan pola-pola api ilahi yang rumit. Pola-pola di bagian belakang punggungnya bahkan membentuk siluet sayap Phoenix yang sangat cantik dan berdenyut cahaya merah vermilion, membuat setiap gerakan lengan tampak dikelilingi oleh bayangan hantu burung vermilion yang mengepakkan sayapnya. Ruang di sekitarnya dipenuhi energi spiritual api lembut, aura ilahi burung vermilion yang telah ditempa selama berabad-abad, membawa keagungan api sekaligus keabadian tahun-tahun yang tak berujung. Garis keturunan Phoenix dan gagak emas dalam tubuh Yun Ce bergejolak dengan sangat intens secara bersamaan. Yun Ce segera membungkuk, Yun Ce dari Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi, memberi hormat kepada senior Ling Xian. Sosok berbaju merah menyala itu perlahan berbalik. Pendeta ilahi Ling Xian yang legendaris akhirnya terungkap sepenuhnya di hadapan Yun Ce. Ia tertegun sejenak. Di dunia abis saat ini, hanya ada 5 dewa sejati yang keberadaannya tidak diwariskan melalui artefak warisan. Mereka adalah Kaisar Yuan dan 4 pendeta ilahi. Umur para dewa sejati sangatlah panjang, membuat penampilan mereka semakin tidak menunjukkan usia. Pendeta ilahi seperti Liu Xiao yang sama sekali tidak peduli dengan penampilan adalah pengecualian. Tetapi sebagai satu-satunya perempuan di antara kelima dewa sejati kuno, pendeta ilahi Ling Xian dalam anggapan umum seharusnya lebih menghargai penampilannya, dan kemungkinan besar akan menggunakan kekuatan dewa sejatinya untuk mempertahankan penampilan mudanya sebisa mungkin. Namun, pendeta ilahi Ling Xian di hadapannya, tingkat ketuaannya jauh melebihi dugaan Yun Ce. Nak, tidak perlu formalitas seperti itu. Suaranya selembut angin musim semi yang membelai pohon willow. Wajahnya dipenuhi kerutan tua sedalam lingkaran pohon purba. Garis-garis di sudut mata dan alisnya menyimpan jejak perjalanan waktu yang berat. Matanya menyimpan kekeruhan usia tua, namun dipenuhi senyum lembut, seolah mampu mengubah segala keresahan dunia menjadi air musim gugur yang jernih. Kali ini aku memanggilmu untuk mengobrol dengan wanita tua ini. Kuharap kamu tidak merasa terganggu. Sulit dipercaya bahwa suara dan kata-kata sehangat ini keluar dari mulut seorang pendeta ilahi. Yun Ce buru-buru membungkuk sedikit, senior Ling Xian, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin kata-kata seperti itu pantas Anda ucapkan? Menerima panggilanmu adalah suatu kehormatan besar bagi junior ini. Pendeta ilahi Ling Xian tersenyum lembut. Ia mengangkat lengan bajunya yang panjang, dan saat tangannya yang keriput di bawahnya bergerak, sebuah bantal halus muncul di hadapan Yun Ce. Nak, duduklah. Ya. Meskipun merasa agak tidak sopan, Yun Ce tentu saja tidak bisa menolak. Ia duduk sesuai perintah. Pendeta ilahi Ling Xian hanya mengamatinya dalam diam untuk beberapa saat sebelum mendesah penuh emosi, itu memang aura Dewa Nisuan. Bayangkan, setelah mengalami perpisahan dunia, di saat-saat terakhir yang melelahkan ini, aku bisa kembali menikmati aura ilahi Dewa Nisuan. Sungguh, ini adalah welas asih dari surga. Yun Ce berkata, mungkinkah senior Ling Xian dan guruku adalah kenalan lama? Namun, pendeta ilahi Ling Xian menggelengkan kepalanya. Eksistensi macam apa itu Tuan Nisuan? Bagaimana mungkin aku mendapat kehormatan untuk mengenalnya secara dekat? Namun,
Klan burung vermilion kami telah menerima kebaikan hati Tuan Nisuan yang luar biasa selama beberapa generasi. Anugerah ini terukir di jiwa-jiwa suci kami, tidak akan terlupakan bahkan dalam kehancuran. Yun Ce tidak punya kata-kata untuk menanggapi ini. Pendeta ilahi Lingxian mengangkat matanya, tatapannya melayang ke langit yang jauh entah di mana. Ia bergumam pelan, seolah terseret ke dalam kenangan, dia. Sudah lama sekali tidak tertawa setulus ini. Yun Ce. Yun Ce tidak gegabah bertanya siapa, dia. Pendeta ilahi Lingxian secara proaktif memberikan jawaban, sejak ia datang ke dunia ini dan menjadi Kaisar Yuan, jiwanya seolah telah mati, tidak ada amarah, tidak ada kejutan, tidak ada dendam, dan tidak ada duka. Senyumnya yang sesekali hanya gerakan wajahnya, tanpa sedikit pun kegembiraan sejati. Hanya di dalam aula suci Eden itulah tersimpan kesedihan dan duka yang tidak akan pernah hilang. Aku tidak pernah menyangka. Sebelum akhir hidupku, aku bisa melihat seberkas senyum tulus darinya lagi. Rambutnya yang seputih bunga diikat dengan jepit rambut giok merah, beberapa helai terurai di pelipisnya, memantulkan warna merah jubahnya dan memancarkan pesona kuno nan suci. Pada saat ini, Yun Ce akhirnya memahami makna di balik beberapa kata Hua Caili yang terucap ragu-ragu. Senior, kata Yun Ce lembut, maafkan keberanian junior ini, tapi mengenai Kaisar Yuan. Apakah senior pernah memendam perasaan yang tidak bisa dilepaskan? Pendeta ilahi Lingxian tersenyum. Lapisan kabut tipis perlahan muncul di antara tatapannya yang keruh. Itu terjadi pada masa yang sangat lama telah berlalu. Saat itu, aku masih muda dan pemberontak. Karena garis keturunan burung vermilionku tidak murni, ditambah dengan tubuhku yang sejak lahir memiliki kekuatan angin dan petir bersamaan, aku sering menghadapi tatapan aneh dan penuh hinaan dari anggota klanku. Suatu hari, karena marah, aku melarikan diri, jatuh ke rawa beracun, dan hampir mati. Untungnya, dia menyelamatkanku. Baginya, itu hanyalah satu pandangan sekilas dari tahun itu. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa bagiku, itu menjadi awal dari penantian seumur hidup. Saat itu, dia adalah putra mahkota penghancur surga. Dan aku hanyalah seorang anak kecil yang masih muda. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, mengamati dengan bodoh, dan merindukan dengan obsesif. Hingga berita buruk itu datang, dia telah jatuh ke dalam jurang ketiadaan. Saat itu, aku merasa semua harapan dalam hidup ini telah sirna, dan semua cahaya telah padam. Dalam keadaan linglung selama beberapa dekade, akhirnya aku memilih untuk turun ke jurang ketiadaan untuk mengikutinya. Yun Ce. Menghadapi seorang junior yang baru saja ditemuinya, dia tidak merahasiakan apapun dalam narasinya. Meskipun wajahnya sudah tua, kelembutan yang terpancar dari dalam dan pesonanya yang kuno dan suci membuatnya tampak seperti dewi yang keluar dari lukisan kuno, membawa keagungan yang sunyi, namun begitu mudah didekati sehingga orang tidak dapat menahan rasa hormat. Di dunia ini, kami bertemu lagi. Dia menyelamatkanku sekali lagi. Aku sempat mengira ini adalah berkah dari surga. Tapi, dia telah berubah total. Tidak ada lagi cahaya di matanya, tidak ada lagi senyum di bibirnya, dan tubuhnya tidak lagi memancarkan aura yang bersinar seperti dulu. Keinginanku pun berubah-ubah selama bertahun-tahun. Dari berharap dia membalas perasaanku, menjadi berharap menghilangkan kesedihan di hatinya, lalu berharap membujuknya melepaskan obsesinya, dan akhirnya hanya berharap melihatnya kembali tersenyum seperti dulu, sekali saja. Namun, penantianku yang bodoh selama 3 juta tahun pada akhirnya hanya berujung pada delusi yang bodoh. Yun Ce menatap wajah tuanya, mendengarkan suara ilahinya yang seakan datang dari masa lampau, hatinya dipenuhi kerumitan yang tak berujung. Di balik obsesi Mosu yang sedalam jurang, ternyata juga terikat pengabdian bodoh dari seorang perempuan selama 3 juta tahun. Kasih sayang senior yang tak tergoyahkan dan penuh pengabdian adalah sesuatu yang sangat dikagumi junior ini, kata Yun Ce tulus. Tatapan mata pendeta ilahi Lingxian kembali, matanya masih memancarkan kelembutan dan kebaikan. Nak, tahukah kamu mengapa dia begitu menyukaimu? Yun Ce tidak menjawab, diam-diam menunggu jawabannya. Baginya, 2 orang terpenting dalam hidupnya adalah dia dan Tuan Nisuan. Dan kamu adalah penerus Dewa Nisuan. Lagi pula, kamu memiliki terlalu banyak kesamaan dengannya. Ketika kamu sendiri menanggung hukuman menggerogoti kesengsaraan ganda untuk Caili di puncak awan Eden, dia seperti melihat bayangannya sendiri dalam dirimu sekali lagi. Kehadiranmu membuat hatinya yang telah lama mati menumbuhkan tunas baru. Jadi, aku berutang budi padamu sekali lagi. Yun Ce berkata dengan rendah hati, menarik perhatian Kaisar Yuan adalah suatu kehormatan besar bagi junior ini. Kata-kata, bantuan, atau hutang budi, sama sekali bukan sesuatu yang berani kuanggap. Pendeta ilahi Lingxian tersenyum tipis, namun tiba-tiba berkata, di zaman kuno, meskipun klan burung Vermilion, Phoenix, dan gagak emas berasal dari api yang sama, perbedaan ideologi membuat mereka tidak cocok. Sekarang, api Phoenix dan api gagak emas hidup berdampingan dengan damai di dalam tubuhmu sendiri. Aku yakin hanya pembuluh darah mendalam Tuan Nisuan yang memungkinkan hal ini. Ia perlahan mengangkat tangannya. Di jarinya yang keriput, terdapat cincin giok merah berukir pola-pola ilahi burung Vermilion. Api merah menyala di telapak tangannya, menghasilkan riak-riak api yang berirama seperti melodi, lalu perlahan-lahan menyatu menjadi nyanyian suci nan indah yang menyejukkan hati. Kalau begitu, aku juga akan menyalakan api burung Vermilion dalam tubuhmu.
Tanpa menunggu respons apapun dari Yun Ce, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi jurang api yang tak berujung dan berkobar. Teriakan ilahi kuno bergema di langit tanah suci. Di belakang pendeta ilahi Lingxian, sesosok hantu ilahi raksasa berdiri menjulang di udara, kepalanya terangkat tinggi bagai batu giok berukir, dan mata Phoenix-nya panjang dan tajam. Pupil matanya berwarna merah keemasan tanpa dasar, memantulkan api yang membakar langit dan perubahan zaman yang tak berujung. Senior. Suara Yun Ce lenyap dalam ledakan besar. Sayap burung vermilion membentang sejauh 10.000 li. Bulu-bulunya bagaikan cinabar cair yang ditempa, setiap helainya mengalirkan cahaya seperti kaca api. Saat mengepakkan sayapnya, ia bagaikan awan merah tua senja yang berputar, gelombang panas yang ditimbulkannya berubah menjadi langit yang dipenuhi api yang mengalir, membakar langit tanah suci hingga beriak dengan cahaya merah yang terdistorsi, lapis demi lapis bagaikan bara api senja yang terbakar. Helaian bulu yang menjuntai dari ujung sayapnya bagaikan bintang jatuh yang berubah menjadi teratai merah menyala saat menyentuh tanah, mekar seketika sebelum kembali ke ketiadaan. Di atas tanah suci, semua ksatria abis mendongak dan membungkuk dari kejauhan, seolah-olah sedang menatap dewa. Pandangan Yun Ce berubah menjadi hamparan merah tua murni. Api menenggelamkan dunia tempat ia berada, tetapi api yang menyelimuti tubuhnya tidak sekuat api Phoenix atau seganas api gagak emas. Sebaliknya, kehangatan yang menjalar dari tubuh ke hati, bagaikan tangan-tangan lembut yang tak terhitung jumlahnya membelai lembut, menyejukkan setiap luka yang terukir di jiwanya. Aura api yang melonjak itu halus namun mendalam dan berat, tampaknya mampu membakar abis semua keraguan dan membakar semua kepalsuan. Guru, kamu, auramu. Suara ruang yang terkoyak paksa terdengar di telinganya, diikuti oleh teriakan panik pelayan Susang yang hancur total, sepenuhnya kehilangan semua keanggunannya sebelumnya. Yun Ce tersentak seolah terbangun dari mimpi api yang begitu halus. Saat penglihatannya kembali fokus, ia terkejut melihat di telapak tangan pendeta ilahi Lingxian kini terdapat 6 tetes darah merah tua, dengan tetes ketujuh tengah terbentuk. Susang terhalang oleh domain api, tidak dapat mendekat. Hanya suaranya yang ketakutan terus terdengar, "Guru, hentikan. Dengan tubuhmu. Bagaimana kamu bisa menguras esensi darah asal seperti ini? Hentikan. Guru. Susang mohon padamu, hentikan. Aku mohon padamu untuk menjaga dirimu." Namun, pendeta ilahi Lingxian tidak berhenti. Senyum lembut dan sedikit puas masih terukir di bibirnya. Ia berkata dengan lembut, "Susang, tidak perlu khawatir atau bersedih. Ini adalah balasan untuknya, dan juga pemenuhan keinginanku sendiri. Setelah nyawaku padam, api burung vermilion pasti akan kembali berkobar sepenuhnya di dalam dirinya.